Tahukah kalian kalau kerajaan Turki Utsmani pernah memiliki meriam yang termasuk terbesar di dunia? Meriam inilah yang digunakan oleh Sultan Al-Fatih untuk menaklukkan kota Konstantinopel yang sekarang ini disebut dengan Istanbul. Kerajaan Konstantinopel memiliki benteng yang sangat tebal dan kuat, sehingga untuk bisa menembusnya bisa dibilang sangat sulit, bahkan mustahil. Oleh karenanya, untuk bisa menaklukkan kota Konstantinopel, Sultan Al-Fatih pun menggunakan meriam raksasa dengan berat hingga 16,8 ton untuk bisa menembus benteng itu. Sangat menarik bukan? Namun sebelum itu, untuk membantu agar channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat, silahkan klik subscribe dan tanda lonceng. Juga jangan lupa untuk klik like dan tinggalkan komentar ya. Pada masa keemasannya, kerajaan Turki Utsmani pernah memiliki meriam yang termasuk terbesar di dunia. Meriam tersebut disebut dengan Şahit Topu dalam bahasa Turki atau meriam urban, yang mana urban adalah nama si pembuat meriam tersebut. Meriam raksasa ini digunakan selama penaklukan kota Konstantinopel oleh Sultan Al-Fatih pada tahun 1453 Masehi. Meriam ini dibuat oleh seorang ahli meriam Kristen dari Hungaria yang bernama Urban. Panjang meriam ini mencapai 8 meter dengan berat mencapai 16,8 ton dan berdiameter kurang lebih 1 meter. Meriam ini mampu melemparkan peluru bola dari besi dengan diameter 63 cm dengan berat antara 550 hingga 8.500 kg sampai sejauh 2 km. Wah, kalau kena pasti mantap sekali bukan? Bayangkan peluru setengah ton nembak rumah guys. Gimana ndak hancur rumahnya? Untuk mengepung Konstantinopel, meriam ini konon dipindah dengan menggunakan 140 ekor lembu dan 200 tentara Ottoman dari Edirne menuju Konstantinopel. Edirne sendiri adalah sebuah kota di daratan Eropa yang menjadi ibu kota kerajaan Turki Utsmani sebelum menaklukkan Istanbul atau Konstantinopel. Butuh waktu selama 2 bulan untuk memindahkan meriam besar ini dari tempat pembuatannya hingga sampai di Konstantinopel. Karena saking berat dan besarnya, meriam ini dibuat menjadi 2 bagian dan dihubungkan dengan teknik skru. Saat perjalanan dari Edirne menuju Konstantinopel, ada 200 orang di sisi kiri dan kanan meriam yang berusaha menjaga agar meriam tidak terguling. 50 tukang pun pergi bersama rombongan meriam untuk membenahi jalan yang rusak akibat dilewati meriam tersebut. Meriam raksasa ini dibuat selama 3 bulan. Model dan gambarnya dirancang oleh para insinyur Turki yang dikepalai oleh Sultan Al-Fatih sendiri. Pengecoran metal dilakukan oleh Urban dan beberapa ahli meriam Turki lainnya. Urban sendiri adalah orang asli Hungaria yang beragama Kristen. Sebelumnya, dia bekerja sebagai ahli meriam di kerajaan Bizantium di Konstantinopel. Konon dirinya meminta kenaikan upah kepada raja, namun tidak dikabulkan oleh raja. Dia pun lari dari Konstantinopel dan menawarkan proyek meriam kepada Sultan Al-Fatih. Karena ukurannya yang begitu besar, butuh waktu lama untuk mengisi ulang amunisi pada meriam raksasa ini. Dalam sehari, satu meriam hanya bisa menembak sebanyak 6 hingga 7 kali saja. Karena jika terlalu sering menembak, badan meriam bisa pecah karena panas dan tekanan ledakan yang sangat besar. Meriam ini bisa menembakkan peluru besi yang besar sampai jarak 1,5 km. Dan suaranya pun menggelegar hingga sampai radius kurang lebih 20 km. Saat mencoba pertama kali pun, Sultan Al-Fatih memerintahkan para prajuritnya untuk memberitahukan kepada warga agar mereka tidak kaget dan ketakutan pada suara meriam itu. Peluru yang ditembakkan dan jatuh ke tanah bisa membuat lubang hingga sedalam 2 meter. Meriam yang dibuat untuk mengepung Istanbul konon jumlahnya ada 50 lebih dengan ukuran yang berbeda-beda. Meriam raksasa tersebut dibuat dari metal yang paling berkualitas yang dibuat dengan campuran tembaga dan perunggu. Pada tanggal 7 April tahun 1453, saat fajar baru terbit, semua meriam mulai ditembakkan ke arah benteng Konstantinopel. Suaranya yang menggelegar pun membuat khalayak Konstantinopel merasa takut yang mencekam hebat. Sultan Al-Fatih bersama para pasukannya pun tak sabar untuk bisa memasuki kota Konstantinopel.
Namun meriam-meriam besar itu hanya mampu membuat lubang yang kecil. Orban pun memiliki ide untuk menembakkan benteng dengan membentuk segitiga. Setelah itu baru menembakkan di sisi tengah segitiga tersebut. Cara ini pun dicoba pada keesokan harinya dan ternyata benteng Konstantinopel bisa dihancurkan. Saat benteng hancur karena tembakan meriam, orang-orang Bizantium pun berusaha menutupi kembali benteng tersebut. Oleh karenanya Sultan Al-Fatih memerintahkan untuk cepat-cepat menembakkan meriam. Namun sayangnya meriam yang masih panas itu harus ditunggu dingin dahulu sebelum menembak ulang. Jika tidak, maka badan meriam itu bisa meledak karena panas yang ada di badan meriam itu sendiri. Karena perintah Al-Fatih, para pasukan pun terlalu cepat mengisi amunisi dan menembakkan meriam hingga meriam itu meledak dan memakan beberapa korban. Setelah kecelakaan itu, kemudian ditemukan cara yang efektif untuk membuat meriam menjadi cepat dingin. Caranya adalah dengan diolesi minyak zaitun. Dan pada saat itulah ada istilah mukjizat minyak zaitun. Saat ini, konon meriam Al-Fatih yang terbesar itu sekarang berada di Inggris. Menurut kabar, Ratu Inggris Victoria kala itu meminta Sultan Abdul Aziz, yaitu Sultan ke-32 Turki Utsmani, untuk menjual meriam itu kepadanya. Sultan Abdul Aziz menolak untuk menjualnya dan menyerahkannya sebagai hadiah, karena dirinya tidak ingin menjual senjata orang Turki sebagai barang dagangan. Hal itu dilakukan sebagai langkah diplomatik hubungan antara Turki dan Inggris. Sejak itu, salah satu meriam yang menaklukkan Istanbul milik Sultan Al-Fatih atau Sultan Sang Penakluk itu dipamerkan di museum di Inggris. Di daerah Eyüp Sultan Istanbul pun ada meriam yang konon itu juga digunakan untuk mengepung Konstantinopel waktu itu. Namun ukurannya lebih kecil dari yang ada di Inggris. Sampai saat ini pun meriam raksasa Turki tetap diingat sebagai meriam raksasa yang punya arti besar dalam menaklukkan kota Konstantinopel. Gimana informasi tentang meriam raksasa Turki ini? Menarik sekali bukan? Jangan lupa share ya agar orang lain pun bisa bertambah pengetahuannya. Tonton juga video-video menarik lainnya dalam channel ini. Salam dan sampai jumpa.